kita melakukan upaya hukum supaya kan jaminan terhadap kita ini tetap kita pertahankan. Iya. Dan kita memohon supaya ini dibatalkan proses lelang. Apabila lelang pun harus dinilai secara wajar. Oke. Jadi kita nggak ada keberatan terhadap upaya hukum apapun. Jadi jangan kita sampai dizolimi lah terhadap proses hukum ini. Maka dengan adanya kita equality before the law. Equality before the law. Iya. Tiap orang sama di hadapan hukum. Betul. Nah kemudian dari ini berapa pihak yang digugat Bang Desmond? Penggugatnya 1, terus para tergugat dulu 4, Oh banyak ya? ya, dan turut tergugat 2, Ini semua 6. 6. 7 pihak dengan penggugat. Ya, begitu. Nah dalam itu apa namanya alasan-alasan telah dimasukkan semua ya? Ya, jadi semua dalil-dalil kita tuangkan di dalam positanya. Terus kita juga minta provisinya sebagai ada tindakan pendahuluan dan petitumnya juga, Bang. Oke. Gitu. Nah harapannya apa nih Bang Desmond terhadap gugatan ini Bang Desmond? Ya, pertama kita mohon kepada yang mulia majelis ini kan supaya mengabulkan seluruh gugatan kita. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum dengan saya Ferdian Sutanto. Saya sedang di PN Pusat dan kebetulan ketemu kawan lama saya namanya Bang Desmond Rahmathia. Nah, ini dia Bang Desmond. Ya, halo. Ini dia Bang Desmond yang tampan tuh. Tutup dong, nggak enak ini. Oh iya. Kan corona. Corona ya. Ya. Aduh, corona ya. Iya, jadi ngomong-ngomong Bang Desmond di sini apa lagi menangin nih kasus apa nih Bang Desmond? Oh iya, makasih Bang Ferdi. Udah ada Kongko Hukum ya. iya. Secara kebetulan saya lagi di PN Jakarta Pusat. Sedang menangani mengenai proses lelang yang saat ini terjadi perbuatan melawan hukum. Kita ini sebagai penggugat di sini. Alasannya kenapa kok bisa ada lelang dengan perbuatan melawan hukum, Bang Desmond? Jadi awalnya ini klien kita ini kan sebagai debitur. Jadi dia lalai lah terhadap salah satu bank yang ada di Jakarta. Ya. Si bank ini melakukan pelelangan secara hak tanggungan dan itu tidak laku. Setelah tidak laku, Sebentar dulu Bang Desmond. Biasanya sebelum mengajukan di lelang itu kan ada pemberitahuan lelang. ya. Itu gimana? Jadi pada saat lelang pertama, kedua, dan ketiga itu dilakukan pemberitahuan. Itu dilakukan oleh bank. Setelah tidak laku objek lelang, maka si bank melakukan pengalihan piutang melalui si cesi personal. Oh gitu. Nah, di dalam itulah yang menjadi titik permasalahan, mulai ada titik permasalahan di situ. Nah kemudian sebelum ada gugatan, adakah komunikasi, musyawarah atau mediasi dari klien Bang Desmond kepada bank tertentu itu Bang? Kita sudah beberapa kali meminta surat restrukturisasi sampai kita menawarkan opsi-opsi penyelesaian pun, tapi tidak ditolak pihak bank menolak. Bahkan dalam proses bank melakukan pelelangan itu pun ada upaya hukum, tapi tetap dilakukan upaya pengalihan piutang itu. Nah upaya hukumnya contohnya apa Bang Desmond? Jadi kita kan ada upaya hukum gugatan di PN Jakarta Pusat juga. Oh sebelumnya udah ada? Udah ada. Berarti yang kedua ini, gugatan yang baru ini adalah bantahan lelang? Bukan. Jadi yang pertama itu kan hanya para pihaknya antara kita dengan bank, karena kan belum ada pengalihan cesi. Nah sekarang kan dengan adanya pemegang cesi, pembeli cesi ini, terus dia melakukan permohonan lelang dan laku. Oh gitu. Ada pemenang lelang sekarang nih Bang. Nah, kalau menurut pendapat hukum Bang Desmond, jadi kira-kira apa yang sekiranya perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh yang Bang Desmond gugat ini? Ya, kalau kita lihat materinya kan
perbuatan melawan hukum itu 1365. Ya. Maka unsurnya itu kan ada perbuatan melawan hukum, salah satu unsurnya. Ya. Nah, terkait dengan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh para pihak para tergugat ini, Ya. salah satunya adalah proses pengalihan cesi itu karena perjanjian kredit itu tidak melakukan musyawarah untuk mufakat. Oh. Yang kedua adalah KJPP. KJPP itu apa ya? Itu Pokok hukum juga paham juga nih. Oh iya, iya, iya. Kan? KJPP itu kepanjangan dari konsultan jasa penilai publik. Oke. Jadi dia kalau misalnya melakukan lelang itu harus namanya appraisal. Oke, ada appraisal ya. Appraisal. Berapa nilai? Berapa nilai pasar, Ya. terus berapa nilai likuidasi, berapa limitnya. Ya, ya, ya. Nah, pada saat pembeli cesi ini melakukan appraisal, si appraisal ini tidak melakukan investigasi secara mendalam. Oh. Jadi dia nggak masuk di dalam gedung kita, hanya dari luar foto-foto begini-begini. Nggak gitu. selektif ya. Nggak selektif, jadi tidak profesional dong. Iya. Terus nilai yang dia keluarkan, yang dia terbitkan itu hanya 40% dari nilai yang sebelumnya. Misalnya contohnya ada 100M, dia nilai hanya 40M. Oh. Jadi itu udah luar biasa. Padahal berdasarkan undang-undang OJK itu paling itu nggak boleh dibawa likuidasi. Oh. Itu kan nggak boleh nilai likuidasi. Ini Nilai likuidasinya berapa nih Bang Desmond? wah itu rahasia, Bos. Oh, gitu. Oke, Itu oke. udah masuk materi perkara. Oke, memang Ya. itulah namanya advokat ya. Ya, Sebetulnya advokat juga, dan kebetulan saya juga advokat juga. ya, Jadi memang harus menjaga rahasia klien. ya. Ada hak retensinya lah. Oke, dan Ya, ada hak privasi. Iya. Kalau retensi hak untuk megang dokumen, Bang. Dokumen. Nah, kemudian setelah itu gimana Bang Desmond? Jadi dengan adanya ini kan kita melakukan upaya hukum supaya kan jaminan terhadap kita ini tetap kita pertahankan. Iya. Dan kita memohon supaya ini dibatalkan proses lelang. Apabila lelang pun harus dinilai secara wajar. Oke. Jadi kita nggak ada keberatan terhadap upaya hukum apapun. Jadi jangan kita sampai dizolimi lah terhadap proses hukum ini. Maka dengan adanya kita equality before the law. Equality before the law. Iya. Tiap orang sama di hadapan hukum. Betul. Nah, kemudian dari ini berapa pihak yang digugat Bang Desmond? Penggugatnya 1, terus para tergugat dulu 4, Oh, banyak ya? ya, dan turut tergugat 2, Ini semua 6. 6, 7 pihak dengan penggugat. ya begitu. Nah, dalam itu apa namanya? Alasan-alasan telah dimasukkan semua ya. Ya, jadi semua dalil-dalil kita tuangkan di dalam positanya, terus kita juga minta provisinya supaya ada tindakan pendahuluan dan petitumnya juga, Bang. Oke. Gitu. Nah, harapannya apa nih Bang Desmond terhadap gugatan ini Bang Desmond? Ya, pertama kita mohon kepada yang mulia majelis ini kan supaya mengabulkan seluruh gugatan kita. Yang kedua adalah bahwa cicilan ini yang selama ini kita udah bayar itu diakui menjadi pengurangan utang kita. Dari utang secara keseluruhan secara ya. keseluruhan. Yang ketiga itu membatalkan proses lelang ini. Ya kan, ada bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum. Cacat kok, cacat. Cacat ya. Nah, dan kita mohon para turut tergugat dihukum untuk mentaati Patuh dan taat terhadap isi putusan. isi putusan. Jangan nanti para turut tergugat juga tidak mau mengikuti atau Patuh. mematuhi. Duangsomnya ada kan di duangsom? Ada dua. Ada, duangsom ada. Duangsom itu adalah uang paksa jika yang dikalahkan yang dikalahkan ini agar tunduk dan patuh menjalankan putusan. Apabila tidak tunduk dan patuh menjalankan putusan, Ya. maka ada biaya uang paksa. Ya, dan di dalam permohonan kita ini juga kita minta supaya ini bisa dilakukan sesegera mungkin, walaupun ada verzet, kasasi maupun peninjauan kembali dan upaya-upaya hukum yang lain. With forbar. Ya. Putusan serta merta. Betul, karena ini udah jelas onreh mati kedat. Asik. Itu Iya. namanya perbuatan melawan hukum. Iya, Onreh mati kedat. itu dia. Bang Desmond jago juga nih bahasa Belandanya. Iya, emang harus begitu. Oke, kalau gitu makasih Bang Desmond pokok hukumnya. Ya, Semoga pokok hukum ini juga mempunyai manfaat untuk masyarakat yang ingin mengetahui hukum.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, terima kasih untuk channel Kongko Hukum. Semoga terus jaya. Oke, makasih Bang Desmen. Sama-sama Bang Ferdi. Thank you.